Halo guys, lagi pada ngapain nih? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin 19 Detik hadir kembali untuk membahas tentang salah satu film keren dari Korea Selatan yang berjudul No Mercy. Film ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang saling mengandalkan satu sama lain sejak kematian orang tua mereka. Inae yang diperankan oleh si cantik Lee Si-young hidup bersama adik perempuannya Yoon-eul yang diperankan oleh Park Si-won. Suatu ketika Yoon-eul menghilang, namun upaya melaporkan ke polisi juga tidak ada hasil. Dalam penyelidikannya, Inae baru mengetahui adiknya selama ini menjadi korban kekerasan seksual dan juga bullying. Namun sebelum masuk alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang alur cerita film lainnya dari 19 detik. Oke, tak perlu berlama-lama, ini dia alur cerita film No Mercy. Film diawali dengan tokoh utama bernama Inae yang baru saja keluar dari sebuah penjara. Dia dipenjara karena sebuah kasus penyerangan. Dia akhirnya ditahan selama 1,5 tahun. Inae pun kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan adik satu-satunya bernama Yoon-eul. Yoon-eul memiliki keterbelakangan mental. Meski begitu, parasnya tetap cantik ya guys. Dia sangat senang karena kakaknya sudah bebas dari penjara. Mereka kemudian berbicara saat mau tidur. Inae ingin mengajak adiknya untuk mengunjungi pemakaman ayah dan ibunya minggu depan. Namun Yoon-eul meminta agar besok saja karena dia begitu tidak suka sekolah. Kemudian Yoon-eul meminta agar dia berhenti bersekolah. Namun Inae menolaknya karena sebentar lagi akan menjelang kelulusan. Keesokan harinya, Inae mendapatkan hadiah dari adiknya, yakni berupa gaun merah dan sepasang sepatu. Sementara itu, Yoon-eul di sekolah kerap kali mendapatkan perlakuan buruk dari teman-temannya. Itulah kenapa Yoon-eul tidak begitu suka dengan sekolah. Di hari itu juga saat pulang sekolah, Yoon-eul dipaksa untuk mengikuti teman-teman yang membulinya ke sebuah tempat. Dan ternyata mereka mengajak Yoon-eul ke sebuah tempat karaoke. Yoon-eul pun berkali-kali meminta izin untuk pulang, namun teman-temannya melarangnya. Karena kesal, kemudian teman-temannya menelanjangi Yoon-eul dan kemudian merekamnya dengan kamera ponsel. Kemudian mereka mengirimkan video Yoon-eul yang sedang dalam kondisi telanjang kepada teman laki-lakinya. Rupanya mereka berniat untuk memanfaatkan Yoon-eul untuk menarik laki-laki hidung belang. Ketika sudah memasuki kamar hotel, Yoon-eul selalu minta izin ke kamar mandi. Dari sanalah dia mengirimkan pesan pada 3 pemuda berandalan itu. Lalu pemuda itu menerobos masuk ke dalam kamar, pura-pura menolong Yoon-eul dan memeras para laki-laki hidung belang yang hendak memperkosa Yoon-eul. Di rumah, Inae menunggu dengan cemas. Ia berusaha menghubungi Yoon-eul, tapi adiknya tidak menerima panggilannya. Ia berusaha mencari keberadaan Yoon-eul, namun nihil. Keesokan harinya, Inae hendak pergi ke sekolah Yoon-eul, tapi dia tidak menemukan Yoon-eul di kelasnya. Teman Yoon-eul yang sehari sebelumnya melihat Yoon-eul dipaksa pergi bersama 3 siswi nakal menyadari kehadiran Inae. Inae pun menemui guru dan mengadukan jika Yoon-eul semalam tidak pulang. Namun guru tersebut tidak memberi respon Inae dengan baik. Bahkan guru itu menyalahkan Inae karena menyekolahkan Yoon-eul di sekolah biasa, sekolah umum untuk orang normal. Ketika Inae akan pergi, teman Yoon-eul mengejarnya.
Ia lalu menunjukkan video ketika siswi nakal melucuti pakaian Yun-e di ruang karaoke. Ia pun membuntuti 3 siswi nakal demi mencari petunjuk keberadaan adiknya. Salah satu siswi membawa Yun-e pada pemuda berandalan yang memanfaatkannya semalam. Dari sana, petunjuk mulai didapat. Ternyata, kamar terakhir yang disebutkan Yun-e membawa petaka bagi 3 pemuda itu. Pria hidung belang yang membawa Yun-e ternyata penjahat yang gemar menjual wanita. Kesal karena ditipu, pria itu membawa Yun-e pergi bersamanya untuk dijual. Nah, kemudian Inai menelpon polisi. Dia melaporkan bahwa adiknya diculik. Dia juga meminta untuk dilakukan penyelidikan. Namun, polisi tersebut mengatakan Inai harus pergi ke kantor, baru penyelidikan bisa dimulai. Inai pun kecewa dan tidak lagi menjawab telepon polisi tersebut. Scene kemudian beralih pada sosok laki-laki yang membawa Yun-e pergi. Di sana, pria tersebut rupanya sedang bertransaksi bersama seorang CEO bernama Jung atas hasil penjualan Yun-e. Di tempat Mr. Jung, Yun-e kemudian mendapatkan edukasi bagaimana caranya melayani laki-laki. Tetapi Yun-e memberontak karena Mr. Jung memaksa untuk bersyubidubidu babab. Karena dipaksa, Yun-e kemudian menggigit mikrofon Bos Jung hingga berdarah. Rasain lu bos, orang gak mau dipaksa. Cerita kemudian dilanjutkan pada Inai yang terus melakukan pencarian Yun-e. Inai pun melanjutkan pencariannya. Dari pemuda berandalan ke informan lainnya. Ia akhirnya menemukan Ha Sang-man, pria hidung belang yang membawa pergi Yun-e. Inai pun bertarung dengan Ha Sang-man dan dia berhasil menang. Sayangnya Ha Sang-man sudah menjual Yun-e pada CEO bernama Jung. Kalau di sini bisa juga disebut dengan mucikari guys. Nah, dari perkelahian tersebut, Inai berhasil menemukan kontak Mr. Jung dan langsung pergi ke sana. Ketika sampai di tempat Mr. Jung, Inai bertemu dengan seorang wanita yang telah memakai penjepit rambut milik adiknya. Inai pun langsung memukulnya. Inai akhirnya diantar wanita tersebut ke ruangan Bos Jung dan dia menghajar Bos Jung sampai habis. Dari informasi sekretaris Mr. Jung yang mengatakan sebelumnya, Yun-e disuruh menelpon seseorang untuk menebusnya karena Bos Jung sangat marah gara-gara kejadian syubidubidu babab yang tadi guys. Yun-e menelpon ke rumahnya namun tak kunjung diangkat. Kemudian Yun-e menelpon seseorang yang diketahui pria tua pemilik sebuah minimarket. Inai pun kemudian bergegas meninggalkan tempat Bos Jung dan pergi ke minimarket tersebut. Di tempat lain, pria berjas bernama Han Jung-wo membawa Yun-e bersamanya. Ketika ia berhenti di sebuah rest area untuk membeli makanan, Yun-e malah kabur. Yun-e menaiki sebuah bus, kemudian Jung-wo menghentikan bus tersebut. Ia menemukan Yun-e di dalam bus. Yun-e pun mencoba meronta dan meminta tolong. Penumpang bus tak ada yang berani bertindak karena Jung-wo mengatakan gadis itu adalah adiknya yang sedang sakit. Jung-wo kemudian membawa Yun-e pergi. Walaupun Yun-e merengek-rengek dengan mengatakan tidak mau dibawa ke ajusi jahat itu, Jung-wo tetap membawanya pergi. Kemudian Inai pun sampai di sebuah minimarket yang dimaksud. Nah, disinilah fakta mengejutkan itu terbongkar. Yun-e yang merupakan pengunjung setia minimarket tersebut ternyata pernah diperkosa oleh pria tua bernama Kakek Sugiono, pemilik minimarket ini. Inai pun sangat marah dan menghajar pemilik minimarket habis-habisan. Kemudian diakhiri dengan menjepitkan jari pria tua itu ke pintu minimarketnya. Dari informasi pemilik minimarket, ia menuju ke studio foto. Di sana dia menemukan foto Yun-e. Lalu dia bertanya kepada pemilik studio,
apa dia kenal gadis dalam foto itu. Tapi si pemilik studio berbelit-belit. Inai pun langsung menghajarnya. Dari studio foto, Inai pergi ke bengkel ini. Dari pemilik bengkel lah Inai menemukan titik terang. Pemilik bengkel itu berkata, Yun-e dibawa seseorang bernama Jung-woo yang merupakan anak buah seorang politisi bernama Park Yong-chun. Cerita kemudian dilanjutkan dengan flashback. Park Yong-chun menemukan celana dalam Yun-e di dalam mobilnya usai ditaruh di bengkel tersebut. Pemilik bengkel memperkosa Yun-e di dalam mobil Park Yong-chun. Nah, dari sanalah Park Yong-chun bertemu Yun-e. Teka-teki itu pun terpecahkan. Sebenarnya tidak digambarkan dengan jelas. Kita harus menggabungkan petunjuk itu sendiri, guys. Nah, jadi Inai dipenjara karena kasus penyerangan pada Park Yong-chun, tersangka utama ini, yang bertemu dengan Yun-e dengan tidak sengaja. Scene kembali lagi pada Inai yang sedang menghubungi Jung-woo setelah mempelopori informasi dari pemilik bengkel. Dalam cerita ini nampaknya Jung-woo mengkhianati Park Yong-chun selaku atasannya. Dan kemudian dia memberitahu lokasi bosnya pada Inai. Inai pun langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapati Park Yong-chun sedang boboan di dalam sebuah ruangan. Dan Inai pun langsung menodongkan pistol ke kepala Park Yong-chun. Beberapa anak buah Park Yong-chun menyerang Inai. Di sisi lain, Park Yong-chun kabur dengan menggunakan sebuah mobil dan menelpon Jung-woo untuk memberitahu di mana lokasi dia akan bertemu. Dia juga memerintahkan Jung-woo untuk membunuh Yun-e. Namun, Jung-woo tidak melakukan itu dan malah memberitahu lokasi yang sedang dituju Park Yong-chun pada Inai. Karena pengkhianatan Jung-woo, kemudian Park Yong-chun membunuh Jung-woo dengan cara menggorok lehernya. Sadis, guys. Nah, akhirnya Inai pun prepare nih, guys. Dia akan melakukan penyerangan ke markas Park Yong-chun. Kemudian ia datang dengan menggunakan mobil. Dengan kecepatan tinggi, dia menabrak beberapa anak buahnya. Berbekal sebuah pistol, satu persatu anak buah Park Yong-chun dikalahkan. Setelah itu, dia berhasil mengalahkan semua anak buah Park Yong-chun. Dan kemudian Inai berlari ke sebuah ruangan di mana Yun-e disekap. Nah, saat memasuki ruangan, tiba-tiba Park Yong-chun menyerang dari arah belakang dengan menggunakan sebuah pipa besi. Akhirnya, Park Yong-chun dan Inai bertarung. Berantem lah, guys. Inai kemudian terkena tusukan pisau pada perutnya. Tetapi, Inai merupakan Wonder Woman bagi Mimin. Dia tidak menyerah. Meskipun terkena tusukan, Inai kemudian terus melakukan penyerangan. Dan akhirnya Park Yong-chun kalah terkena pukulan tangan besi dari tangan Inai. Kemudian terdengar suara Yun-e dalam kondisi lemas. Dan kemudian Inai membawa pergi Yun-e dari tempat tersebut. Dan film pun berakhir, guys. Bagaimana, guys? Filmnya keren kan? Ya, film ini mengajarkan kita tentang rasa mencintai terhadap keluarga. Itulah rasa sayang seorang kakak terhadap adiknya, guys. Buat kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, guys. Oke, Mimin pamit dulu. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.